Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianisa Septianingrum, NPM 038. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan laporan hasil praktikum stokiometri reaksi kimia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Stokiometri adalah ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia atau persamaan kimia. Dasar dari semua hitungan stokiometri adalah pengetahuan tentang massa atom atau massa molekul. Jumlah zat kimia dinyatakan dalam mol. Dalam perhitungan kimia, satuan mol digunakan untuk satuan jumlah, sedangkan massa suatu mol zat yang dinyatakan dalam gram disebut massa molar, yang dalam gram sama banyak dengan bobot molekul dalam satuan massa atom. Suatu persamaan kimia meringkas sejumlah informasi mengenai senyawa yang terlibat dalam reaksi. Persamaan tersebut bukanlah sekadar pernyataan kualitatif yang menguraikan senyawa-senyawa yang terlibat. Proses membuat perhitungan yang didasarkan pada rumus-rumus dan persamaan-persamaan berimbang dirujuk sebagai stokiometri. Yang kedua, tujuan. Tujuan diadakannya praktikum ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui reaksi-reaksi yang terjadi pada berbagai larutan. Saya Jeng Kresna akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Stokiometri merupakan ilmu yang mempelajari tentang penghitungan antara produk dengan reaksi. Jumlah produk yang akan terbentuk dapat diprediksi apabila reaksi sudah dapat ditentukan. Selain itu, stokiometri juga mempelajari tentang unsur-unsur yang ikut terlibat dalam reaksi kimia, seperti atom, ion, partikel, dan molekul. Selanjutnya, reaksi kimia. Reaksi kimia merupakan proses ketika produk baru terbentuk dari beberapa zat aslinya. Reaksi kimia biasanya disertai dengan perubahan bentuk fisik, seperti adanya endapan dan menimbulkan gas, juga perubahan warna. Selanjutnya, reaksi pembatas. Reaksi pembatas adalah reaksi yang ketika direaksikan itu habis tak bersisa. Dalam reaksi stokiometri biasanya menggunakan metode job atau variasi kontinu yang memiliki prinsip pengukuran perubahan sifat fisik dalam suatu reaksi yang dalam jumlah molnya masing-masing reaksi itu bervariasi, tetapi jumlah total reaksi itu tetap. Perubahan fisik yang dapat diamati itu seperti perubahan warna, perubahan volume, perubahan bau, dan lainnya. Prosedur percobaan. Pada tahap 1 ini reaksi larutan Pb atau CH3COO2 dan Kl. Langkah pertama itu satu buah tabung reaksi kosong dimasukkan ke dalam gelas kimia dengan ukuran 100 ml, kemudian letakkan di atas neraca analitis dan nolkan beratnya dengan catatan massa tabung reaksi plus massa gelas kimia, lalu nolkan neraca tersebut. Nah, langkah selanjutnya itu isi tabung reaksi dengan 2 mili larutan PbCH3 COO2 0,1 mol dengan hati-hati. Kemudian catat beratnya. Dengan catatan tabung reaksi tetap disimpan di atas neraca tadi. Nah, selanjutnya tahap 3 yaitu lakukan hal sama seperti tahap pertama, kemudian tabung reaksi diisi dengan 2 mili larutan Kl 0,1 m dan kemudian catat beratnya. Nah, cara selanjutnya yaitu
larutan Pb atau CH3COO2 dituangkan dalam tabung reaksi yang berisi larutan Kl. Tabung reaksi tetap berada di atas neraca analisis tadi. Selanjutnya itu langkah selanjutnya catat perubahan berat reaksi, lalu diamati apakah ada perubahan berat setelah penambahan larutan CH3Cl2 ke dalam larutan Kl. Apakah berat larutan campuran lebih besar dari jumlah total berat larutan Pb, CH3Cl2 dan Kl sebelum direaksikan. Jika ada, maka hitung berat produk reaksi hasil percobaan tadi. Nah, langkah terakhir pada acara pertama ini yaitu hitung berat teoritis produk reaksi dari reaksi 2 ml larutan CH3CO2 0,1 m dan larutan Kl, kemudian hitung persen hasil dan menggunakan rumus di atas. Nah, selanjutnya itu tahap kedua, reaksi larutan C2SO4 dan NaOH. Langkah pertama yaitu larutan NaOH 1 mol sebanyak 50 ml dituangkan ke dalam gelas kimia dengan ukuran 100 ml. Kemudian ukur temperaturnya. Langkah kedua yaitu larutan CuSO4 1 mol sebanyak 50 ml dituangkan ke dalam gelas kimia ukuran 50 ml. Kemudian ukur temperaturnya. Langkah ketiga yaitu larutan CuSO4 1 mol kemudian dituangkan ke dalam larutan NaOH 1 mol sambil diaduk dan ukur temperaturnya. Nah, tahap terakhir yaitu ulangi tahap ke-1 sampai tahap ketiga dengan komposisi larutan. Nah, selanjutnya itu tahap ke-4, buat grafik T atau perubahan temperatur terhadap volume NaOH dengan T sama dengan Ta dikurangin Tm. Acara 3 itu reaksi asam basa. Langkah pertama itu larutan NaOH 1 mol sebanyak 50 ml dituangkan ke dalam gelas kimia ukuran 100 ml, kemudian ukur temperaturnya. Yang kedua itu larutan CuSO4 1 mol sebanyak 10 ml dituangkan ke dalam gelas kimia ukuran 50 ml, kemudian ukur temperaturnya. Langkah ketiga yaitu larutan CuSO4 1 mol kemudian dituangkan ke dalam larutan NaOH 1 mol sambil diaduk dan ukur temperatur larutan campuran. Langkah keempat yaitu ulangi tahap pertama sampai tahap ketiga dengan komposisi larutan tersebut. Yang terakhir itu buat grafik T atau perubahan temperatur terhadap volume NaOH dengan T sama dengan Ta dikurangin Tm, di mana Tm suhu campuran, Ta yaitu suhu awal setiap larutan. Selanjutnya hasil pengamatan dan pembahasan. Dalam percobaan yang pertama yaitu reaksi larutan PbCH3COO2 atau larutan timbal 2 asetat dan Ki. Pada percobaan ini maka diperoleh bahwa larutan Ki berperan sebagai reaktan batas karena dalam dua koefisien. Ki bereaksi sebesar 0,2 mmol sehingga dalam reaksi ini ditemukan reaksi sisa atau reaktan yang tidak bereaksi.
dengan massa reaktan sebesar 0,0325 gram, sedangkan massa produk yang terbentuk sebesar 0,0657 gram yang diperoleh dari 0,0461 gram PbI2 dan 0,0196 dari 2 KCH3COO. Jadi ketika timbal 2 asetat dilarutkan ke dalam larutan kali, maka hasil yang akan diperoleh itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu reaktan sisa dan 2 jenis produk yang terbentuk. Dari hasil pengamatan diperoleh persentase berat produk sebesar 66,9042%, sedangkan persentase reaktan yang tidak bereaksi yaitu sebesar 33,09%. Selanjutnya ada percobaan yang pertama, percobaan yang kedua atau cara yang kedua yaitu reaksi larutan CuSO4 dan NaOH. Pada percobaan yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa ketika larutan NaOH 2 mol dengan volume 20 ml dan suhu sebesar 30 derajat Celcius dicampurkan dengan larutan CuSO4 1 mol bervolume 0 ml dan suhu 0 derajat Celcius, maka diperoleh suhu campuran sebesar 32 derajat Celcius. Ketika larutan NaOH 2 mol dengan volume 20 ml dan suhu sebesar 30 derajat Celcius dicampurkan dengan larutan CuSO4 1 mol bervolume 5 ml dan suhu 32 derajat Celcius, maka diperoleh suhu campuran sebesar 34 derajat Celcius. Pada reaksi ini, suhu campuran mengalami peningkatan dari suhu awal larutan. Ketika larutan NaOH 2 mol dengan volume 15 ml dan suhu sebesar 35 derajat Celcius dicampurkan dengan larutan CuSO4 1 mol bervolume 10 ml dan suhu 31 derajat Celcius, maka diperoleh suhu campuran sebesar 34,5 derajat Celcius. Pada reaksi ini terjadi reaksi kimia eksoterm dan endoterm, di mana larutan NaOH mengalami reaksi eksoterm, sedangkan larutan CuSO4 mengalami reaksi endoterm. Ketika larutan NaOH 2 mol dengan volume 10 ml dan suhu sebesar 34 derajat Celcius dicampurkan dengan larutan CuSO4 bervolume 15 ml dan suhu 32 derajat Celcius, maka diperoleh suhu campuran sebesar 35 derajat Celcius. Dan ketika larutan NaOH 2 mol dengan volume 5 ml dan suhu sebesar 35 derajat Celcius dicampurkan dengan larutan CuSO4 1 mol bervolume 20 ml dan suhu 31 Celcius, maka diperoleh suhu campuran sebesar 34,5 derajat Celcius. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NPM 011. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai laporan praktikum stoikiometri reaksi. Dari data yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai acara 2 tentang reaksi larutan CuSO4 dan NaOH, dapat kita ketahui bahwa setiap molaritas dengan volume yang berbeda akan memiliki suhu yang berbeda. Hal ini dikarenakan dalam reaksi kimia terdapat perubahan fisika seperti perubahan suhu, jumlah produk reaksi berupa endapan dan gas, pH larutan, dan warna larutan. Selain itu, dalam reaksi kimia juga terdapat reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm terjadi apabila kalor berpindah dari sistem ke lingkungan sehingga suhu di sekitar larutan menjadi panas. Sedangkan reaksi endoterm terjadi apabila kalor berpindah dari lingkungan ke sistem sehingga suhu di sekitar larutan menjadi lebih dingin. Dari data pengamatan di atas, secara tidak langsung telah terjadi reaksi kimia, yaitu reaksi eksoterm dan endoterm. Ketika suhu campuran mengalami peningkatan dari suhu awal masing-masing larutan, maka telah terjadi proses endoterm. Sedangkan ketika suhu campuran mengalami penurunan dari suhu awal larutan, maka telah terjadi proses eksoterm. Selanjutnya, pembahasan mengenai acara 3 tentang reaksi asam basa. Dari percobaan yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa larutan NaOH 2 molar
dengan volume 2 ml dan suhu 32 derajat Celcius dicampurkan dengan larutan HCl 1 molar yang bervolume 5 ml dan suhu 32 derajat Celcius menghasilkan suhu campuran sebesar 34 derajat Celcius. Larutan NaOH 2 molar dengan volume 1 ml dan suhu 33 derajat Celcius dicampurkan dengan larutan HCl 1 molar yang bervolume 4 ml dan suhu 33 derajat Celcius, menghasilkan suhu campuran sebesar 36 derajat Celcius. Larutan NaOH 2 molar dengan volume 3 molar, 3 ml dan suhu 33 derajat Celcius dicampurkan dengan larutan HCl 1 molar dengan bervolume 3 ml dan suhu 33 derajat Celcius menghasilkan suhu campuran sekitar sebesar 30 derajat Celcius. Larutan NaOH 2 molar dengan volume 4 ml dan suhu 33 derajat Celcius dicampurkan dengan larutan HCl 1 molar yang bervolume 2 ml dan suhu 33 derajat Celcius menghasilkan suhu campuran sebesar 36 derajat Celcius. Dan larutan NaOH 2 molar dengan volume 5 ml dan suhu 33 derajat Celcius dicampurkan dengan larutan HCl 1 molar yang bervolume 1 ml dan suhu 33 derajat Celcius menghasilkan suhu campuran sebesar 34 derajat Celcius. Pada umumnya, reaksi asam dan basa menggunakan persamaan reaksi kimia. Ketika asam kuat dicampurkan dengan basa kuat, maka akan dihasilkan garam netral. Pada proses reaksi penyangga dan hidrolisis, terjadi percampuran antara asam atau basa kuat dengan asam atau basa lemah. Pada proses reaksi penyangga, dihasilkan sisa reaksi pada bagian asam atau basa yang lemah. Sedangkan pada proses reaksi hidrolisis, dihasilkan sisa reaksi pada bagian asam atau basa yang kuat. Seperti halnya reaksi larutan CuSO4 dan NaOH, dalam reaksi asam basa juga terjadi reaksi kimia eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm terjadi apabila kalor berpindah dari sistem ke lingkungan sehingga suhu di sekitar larutan menjadi panas. Sedangkan reaksi endoterm terjadi apabila kalor berpindah dari lingkungan ke sistem sehingga suhu di sekitar larutan menjadi lebih dingin. Berdasarkan data pengamatan di atas, dapat diketahui bahwa apabila suhu awal lebih besar dari suhu campuran, maka terjadi penurunan suhu atau eksoterm. Sedangkan apabila suhu awal lebih besar dari suhu campuran, maka terjadi kenaikan suhu atau endoterm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almas dari Zafatania, NPM 13. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang laporan stokiometri reaksi kimia dari kelompok 4. Kesimpulan dari laporan ini, pelajaran yang berkaitan dengan reaksi kimia dikenal dengan stokiometri. Stokiometri sendiri merupakan ilmu kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif antara zat yang berkaitan dalam reaksi kimia. Perbandingan stokiometri reaksi-reaksi yang sangat penting dalam mengamati keberlangsungan suatu reaksi kimia. Reaksi kimia sendiri adalah proses ketika produk baru terbentuk dari beberapa zat aslinya. Reaksi kimia disertai dengan perubahan fisik seperti warna, bentuk endapan, dan menimbulkan gas. Metode yang biasa digunakan untuk menentukan stokiometri reaksi kimia adalah metode Job atau metode variasi kontinu. Prinsip metode ini adalah pengukuran perubahan sifat fisik dalam suatu reaksi pada jumlah mol masing-masing reaksi bervariasi. Namun, dengan jumlah total reaksi tetap. Perubahan fisik yang dapat diamati adalah perubahan temperatur, massa, volume, pH larutan, dan daya serap. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di sini yang diamati adalah, di laporan ini yang diamati adalah yang pertama ada reaksi larutan Pb CH3COO2 dan Ki. Yang kedua ada reaksi larutan CuSO4 dan NaOH. Dan yang terakhir ada reaksi asam basa. Saran dari laporan ini, pada kegiatan praktikum sebaiknya alat dan
Bahan yang akan digunakan dipersiapkan terlebih dahulu agar praktikum dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dan untuk para praktikan, agar mempersiapkan materi-materi yang akan dipraktekkan, supaya dalam kegiatan praktikum ini tidak terhambat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.